Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nata'allama wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al huda wad dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Jami'ah. Di pertemuan yang lalu dimulai daripada adabnya berpuasa, yaitu menjaga 7 anggota daripada apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini masih di dalam adabnya berpuasa dan kesunahan-kesunahan puasa. Wa min tamami shaumi taharril iftar ala halalin wa adamul istikthari minal akli wa yanbaghi al istiktharu minas shaumi la siyama al-ayyamul fadilatu fi syar'i wallahu a'lam wa billahi taufiq. Di antara cara untuk puasa menjadi sempurna yaitu taharril iftar, berusaha untuk mencari sesuatu yang digunakan untuk berbuka ala halalin, dari makanan minuman yang halal. Kalau kita pingin puasa kita nilainya itu 100, selain kita jaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga menjaga apa yang akan pertama kali masuk ke perut kita daripada berbuka. Pilih. Kalau kita bicara sunnahnya, awal yang masuk dari jenis makanan atau minumannya itu, kalau makanan pertama kali ya kurma. Afdolnya masih rutop, masih belum jadi kurma. Jadi tahapan setelah kemampu itu agak keras tapi mulai manis. Kemudian mulai matang. Ya, mulai matang itu namanya rutop. Jadi sudah mulai jemek-jemek, sebagian sih ada yang kaku, tapi itu manis. Itu yang afdol. Kalau nggak ada rutop, ya kurma. Kalau nggak ada kurma, ini perbedaan. Ada yang ngomong makanan yang manis, tapi yang lebih kuat air putih. Subhanallah, Nabi memang menganjurkan untuk pertama kali kurma. Kalau nggak ada kurma, air putih itu memang cocok untuk perut ketika setelah kosong lama. Setelah air putih baru yang manis-manis. Kalau kita dibalik, azan pertama kali yang dimasukkan ke mulutnya apa? Kalau perokok, rokok dhisik. Gak bingung liane wis, gopo ndang azan ndang rokokan. Sing guyu berarti pengalaman nih.
Kalau umumnya orang pertama kali yang dicari es-esan, makanya puasa nggak tambah sehat, tambah sakit. Karena Nabi itu mengajari cocok untuk perut saat kosong. Pertama kali itu kurma atau rutop itu pas. Kalau nggak ada air, kenapa? Perutnya yang lama kosong ini biar nggak kaget. Kena sesuatu yang dingin atau yang rasanya itu terlalu beraneka ragam, ya, dimsum. Pertama kali buko langsung mangan ngono. Kurma atau rutop 3 butir sudah cukup, biarkan dulu. Mau diisi air nggak apa-apa, jangan langsung diisi makanan, biar terproses dulu di perut kita, itu sehat. Lek mari kurma langsung mangan ya podo ae, nggak sehat perutnya. Karena Nabi itu ngajarkan kalau puasa itu justru tambah sehat mestinya. Nah itu Nabi pernah mengatakan sumu tasihu, puasalah sehat. Nah, tapi buktinya sekarang sing poso riyo tambah lemu. Ya, karena ya memang pertama kali yang masuk bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi tapi sembarangan. Lah, itu jenis makanannya. Apapun jenis makanan yang masuk ke perut kita untuk berbuka, itu usahakan yang halal. Loh, apakah ngenteni buka tok sing halal? Enggak. Setiap hari kalau bisa makanan yang masuk ke tubuh kita itu halal. Karena ada daging yang tumbuh di tubuh kita dari sesuatu yang haram, itu katanya Nabi fannaru aulabih, lebih layak untuk masuk neraka daripada masuk surga. Bahkan satu pakaian kita 10%-nya dari yang haram, sholat yang kita lakukan nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kalau seluruh harta baju kita ini terdapatkan dari yang haram. Bayangkan itu yang nempel di luar tubuh kita, sholat kita bisa nggak diterima, apalagi darah daging kita terbuat dari sesuatu yang haram. Di luar puasa pun kita diperintahkan untuk mencari yang halal, makan dari yang halal. Syaratnya doa diterima harus makanan yang halal. Tapi kenapa kok dianjurkan dalam puasa untuk berbuka dengan yang halal? Ini lebih lagi daripada yang setiap harinya. Kenapa? Karena kita sudah rela nggak makan, nggak minum dari subuh, dari terbitnya fajar. Rela kita nggak makan, nggak minum. Buka-buka yang haram. Lah podo wae lah. Menahan diri dari, kita diperintahkan menahan diri dari yang halal, kok malah kita makan dengan yang haram. Lah lucu ah. Kamu tadi itu loh gak makan gak minum, padahal dari makanan yang dihalalkan oleh Allah. Wajib bagi kamu untuk melakukan itu. Kok iso wayai buka sing haram? Karena itu cari usaha dengan semaksimal mungkin untuk yang halal. Kalau wis mentok maghrib gak ono sing halal, ono sing haram, ya apa? Kira-kira buka tak enggak lanjut poso nih? Ya lanjut, terus poso terus sampai sekiranya kalau nggak makan mati baru makanan itu haram, nggak apa-apa. Karena sudah ad-daruratu bihul mahdhura. Kalau sudah darurat baru boleh yang haram, tapi ojo sampai wareg. Ya, lah itu namanya jihad. Ya, mujahadah, melawan diri daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa adamul istiktsari minal akli, jangan terlalu banyak makan ketika berbuka. Ya, perut kita ini sudah lama kosong dari terbitnya fajar sampai berbuka. Jangan langsung diisi banyak sehingga membuat penyakit demi penyakit masuk dalam tubuh kita. Kok puasa? Enggak puasa aja kita dianjurkan untuk sedikit makan. Nah, sampai Nabi mengatakan lek wis memang mentok harus banyak. Kalau memang mentok harus banyak, itu perut kita lah dalam 24 jam dibagi 3. Dalam 24 jam loh ya. Bukan dalam waktu makannya dibagi 3, bukan. Dalam 24 jam itu dibagi 3.
Thuluthun li ta'am wa thuluthun li syarab wa thuluthun li nafas. Sepertiga perut kita ini kita isi makanan, sepertiga minuman, sepertiganya nafas. Artinya kita makan itu dalam sehari ya sak piring iku wis akeh. Wis cukup, ojo mangan maneng. Lah buktinya apa? Dulu memang seperti itu, makan itu sehari sekali. Sampai Nabi itu menyatakan nanti akan datang suatu masa itu mereka makannya 2 kali. Namanya istilahnya benar, ghodaan wa asyaan. Ghoda itu, kalau kata-kata ghoda itu makan sebelum tergelincir matahari, itu ghoda. Asya itu makan setelah tergelincir matahari. Saiki telu bahasa Arabe, ono futur, sarapan. Ya, kalau bahasa Inggris apa? Breakfast. Breakfast itu artinya di Indonesia saiki sarapan, padahal arti aslinya break itu apa? Berhenti, ojo mangan justru. Tapi kita mangan. Engko sik ono apa istilah iku lek jam 10, jam 11 iku ono bahasa Inggris pisan iku. Ya, makanan-makanan ringan apa iku lali aku. Aku ben sekolah ngerti, saiki wis lali. Panganane snack. Tuh, kemeru pisan iki. Wis kalau kamera ya. Jangan banyak makan. Itu puasa aja enggak puasa aja kita disuruh Nabi sedikit makannya, jangan banyak-banyak. Karena orang yang banyak makan itu pasti ngantuan. Pasti. Yang banyak makan pasti ngantuan. Percaya gak percaya pasti ngantuan. Loh, saya sambil olahraga tetap ngantuan. Kenapa? Karena ngantuk itu munculnya dari uap yang ada di perut naik ke otak yang membuat akhirnya saraf-saraf yang di otak itu ngendur. Nah, itu sudah dikatakan oleh Sayyidina Luqman alaihissalam, Luqman al-Hakim. Itu beliau sudah menjelaskan hal itu, bahwa orang yang banyak makan itu akan mudah tidur. Lah apalagi buka. Lek sahur insya Allah jarang akeh wong mangane akeh, jarang. Mbok lek wong Mojosari ngene gak ngerti aku. Insya Allah padha ae. Buka ambek sahur padha ae. Kalau berbuka khususnya ketika dia makannya banyak, wis delok entrawene. Ambek ngene-ngene. Mau ngati geblak barangnya. Lah untung gak geblak temenan lah batal kabeh wong-wong iku. Ya kan kasihan gitu loh. Maksudnya jangan terlalu banyak makan ketika berbuka. Selain kesehatan juga untuk memberikan kita kekuatan semangat ibadah. Kalau banyak makan bukan tambah semangat, justru tambah lemes, tambah malas, tambah ngantuk, berat badannya. Tapi kalau makannya sedikit membuat energi, akan punya kekuatan untuk ibadah. Wong katanya Nabi itu malah hasbubnu Adam itu luqaimat yuqimna sulbah. Manusia itu sebetulnya kebutuhan ya. Kita bicara kebutuhan hanya beberapa suap kecil katanya Nabi. Luqaimat, beberapa suap kecil. Yuqimna sulbah, yang bisa membuat dia punya energi untuk beraktivitas. Mindset kita aja. Aku lek durung sarapan, gak duwe kekuatan. Aku lek mangan ngene tok, gurung sego, durung sarapan iki. Itu mindset kita, itu pikiran, jalan pikir kita yang membuat akhirnya perut kita merasa lapar terus lek gak sego. Coba kita buang, apapun yang masuk kepada kita, kita anggap itu makanan berat. Pikiran ngono wis, oh aku wis mangan. Sedina mungkin sik luwe, menemben hilang itu sudah. Itu mindset. Kita rubah akan berubah. Itu jalur pikiran, mitos yang ada di pikiran kita yang kita masukkan dalam hati kita, akhirnya membuat tubuh kita terkoneksi. Rasa luwean. Diomongi dokter, obat ini nanti membuat nafsu makan. Ya percaya nafsu makan temenan. Makanya lemu saiki. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Zainal Habsyi selain mengajarkan adabnya berpuasa, beliau juga menganjurkan wayam bagi al-istikthar minasaum. Ya, semestinya untuk kita memperbanyak puasa. Jangan tadi Ramadan tok posoi. Ya, puasa Ramadan itu wajib. Ya, ibaratnya apa? Modal kita untuk selamat dari neraka itu puasa Ramadan.
untuk menambah derajat tinggi di sisi Allah, ya puasa-puasa sunnah. Seperti sholat 5 waktu itu modal, mau nggak mau harus kita lakukan untuk kita terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan derajat tinggi yang di sisi Allah, ya sholat sunnah. Puasa juga demikian, khususnya al-ayyamul fadilah, hari-hari yang memiliki keunggulan di dalam syariat. Puasa mau diperbanyak, boleh puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Kalau enggak mau puasa Daud, ya wis puasa di hari-hari yang mulia, seperti hari Asyura ditambahi dengan Tasu'a. Nah, yang paling dekat dengan kita nanti ini Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Selain orang yang haji atau musafir, disunahkan untuk puasa Arafah. Ya, sebagian ulama nambahi tambah 8-nya, ada yang menganjurkan mulai tanggal 1, 2, 3 sampai 9. Keutamaannya sangat luar biasa. Begitu juga bulan-bulan haram seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Begitu juga bulan Sya'ban. Nabi SAW diriwayatkan tidak pernah terlihat Nabi puasa hampir penuh seperti Ramadan seperti di bulan Sya'ban. Saking seringnya Nabi SAW berpuasa di dalamnya. Begitu juga As-Sitt min Syawal, 6 hari bulan Syawal, ya, setelah Ramadan 30 hari prei sedino poso 6 dino. Boleh langsung seperti itu atau dicicil, misalnya Senin Kemis boleh, ya. Pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan penuh kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, itu seperti orang yang puasa setahun. Kenapa? Karena kalau di cara perhitungannya, Ramadan 1 bulan dikalikan 1 kebaikan itu minimal dikali 10, berarti seperti 10 bulan. 6 hari bulan Syawal dikalikan 10 berarti seperti 60 hari. 60 hari itu berapa bulan? 2 bulan. Karena itu kaman shomat dahar, seperti orang yang puasa dahar. Kemudian juga Senin Kemis. Senin, Nabi ditanya kenapa kok puasa Senin? Karena katanya Nabi, aku dilahirkan di hari Senin. Nah, karena itu Nabi puasa di hari Senin. Puasa Kemis karena tu'radul amal itu disodorkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Nabi, aku kepingin saat dilaporkan amal perbuatanku, aku dalam keadaan berpuasa. Karena itu dianjurkan puasa Senin Kemis. Kemudian juga ada Ayyamul Bid, ya, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah kecuali Ramadan. Nah, ada puasa sunnah Ayyamul Bid di Ramadan, ya, wis kena wajib. Dan juga ketika bulan Dzulhijjah, bulan depan ini, Ayyamul Bidnya bukan 13, 14, 15 tapi 14, 15, 16. Sebab tanggal 13-nya itu Ayyamut Tasyrik, haram untuk berpuasa. Ya, jadi kalau bulan Dzulhijjah 14, 15, 16. Nah, kalau kepingin mulai, kepingin aku puasa Ayyamul Bid, engko bengi sahur. Ya, karena besok mulai Ayyamul Bid 13, 14, 15. Itu bulan hari-hari yang dianjurkan untuk kita berpuasa. Hari-hari yang kita dianjurkan berpuasa. Ada lagi 3 hari, 4 Kamis, Jumat, Sabtu di bulan haram yang fadilahnya seperti ibadah 900 tahun atau 700 tahun. Alhasil intinya jangan hanya mengandalkan kita puasa Ramadan, tapi kita harus punya puasa-puasa sunnah di luar Ramadan, ya, karena dengan puasa kita juga bisa mendapatkan kesehatan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah kebaikan dan ketaatan, khususnya puasa-puasa sunnah selain puasa Ramadan, dan mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, khususnya puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Monggo yang mau bertanya.